anak-anak tawuran lo giniin preman yang beneran gimana nih ya, kan gitu tadi. kan. Tapi lo setuju nggak sobat? Oke, anak-anak itu dididik kedisiplinannya, tapi premanisme juga harus dihabisin dong. Ini sudah saatnya Pak Prabowo sebagai seorang yang memang dikenal dengan militer kan, jangan sampai kalah dengan ormas premanisme. Tidak semuanya ormas buruk, banyak yang bagus, tapi yang premanisme ini yang menggunakan seragamnya untuk menakut-nakuti juga mengganggu investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Ada sohib lama yang lama juga tidak pernah muncul karena sedang banyak urusan, tapi alhamdulillah hari ini bisa muncul. Muhammad Iqbal. Muhammad Siap. Iqbal atau Iqbal apa ya? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Hubungannya dengan ini? Dengan apa namanya? Avicenna? Gak ada. Jangan dicari-cari. Nama ada tahun 80-an itu. Kelahiran 80-an. Ilmuwan ya. Iqbal adalah psikolog. Ya. Dan dia concern terhadap isu soal psikologi di sektor publik, apalagi di sektor yang berkaitan dengan leadership. Ada istilah barunya nggak sih kalau orang-orang yang menduduki jabatan tertentu dia tidak menggunakan tata kelola tapi menggunakan apa namanya media sosial sebagai cara berkomunikasi dengan publik, apa namanya itu? Digital leadership. Digital leadership. Kepemimpinan di era digital kira-kira gitu. Oh, kepemimpinan di era digital. Saya pernah ngajar itu di Sesko Angkatan Darat waktu itu. Jadi memang di era digital sekarang kemampuan pemimpin untuk memanfaatkan atau memaksimalkan digital ini akan unggul, akan menang. Nah ini yang dilakukan contoh KDM sekarang lagi viral nih Bang. KDM maksud Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi. Ya ini jadi fenomena ya. Kang Deddy mana lagi? Fenomena beliau viral. Ini mirip-mirip Pak Jokowi di awal-awal lah ya. Oh. Siapa yang bisa memaksimalkan digital dia sekarang viral. Pak Jokowi digitalnya di mana dulu? Iya kan yang masuk God itu. Oh, ya. Oke. Kan jadi kan viral. Iya. Artinya di era digital ini sah-sah aja sih orang mau menggunakan media sosial, mau pakai tim yang kuat ya. Tapi yang penting benar-benar tujuannya untuk berbuat sesuatu buat rakyat. Wajar dong orang kerja dapat apresiasi kan. Yang bahaya itu kalau dia sinetron, nah itu nggak boleh tuh. Dia settingan, nah itu nggak boleh tuh. Kemudian dia pura-pura, dia bohong gitu ya. Nah, jadi yang terpenting bagi saya adalah dia punya inovasi. Apa tuh inovasi? Sesuatu yang nggak orang lain buat, dia buat. Oke. Dari sisi inovasinya. Ya. Ada memang orang harus menggunakan media untuk berkomunikasi ke publik. Betul. Terus kan bisa muncul macam-macam tuh. Betul. Tiba-tiba dia mengusulkan, masukin aja ke barak militer, teman-teman. Nah, itu kan atau vasektomi. Vasektomi. Iya. Itu kan bisa slip of tongue dan itu bisa bahaya kan. Betul. Sebenarnya. Makanya dari saya sebagai seorang psikolog objektif aja ya. Kalau vasektomi saya nggak setuju. Karena itu ada ranah-ranah syariat yang dilanggar karena memiliki keturunan itu adalah bagian dari hak azazi setiap orang. Tapi kalau barak militer ini bisa kita kaji. Karena saya baca referensi, memang beberapa negara ada kejadiannya dan memang efektif walaupun tidak berlangsung lama. Termasuk di Padang, di kampung halaman kita. Buya Mahyildi. Saya. Iya. Tapi gue sekarang orang Jawa Barat, jadi Depok, jadi Barat juga kan, Sumatera Barat. Itu Buya Mahyildi tahun 2017 ketika jadi wali kota dia sudah menerapkan itu jauh-jauh hari. Anak-anak tawuran, nakal, pengamen yang jalanan, anak-anak pang dimasukin ke barak. Tapi bedanya adalah ketika itu dinas sosial yang menyelenggarakan. Lalu barak cuma tempatnya doang. Ya. Kalau Kang Deddy ini langsung full barak, ya. Nah ini menjadi polemik. Tapi memang penelitian pribadi saya, Mas BW ya. Jadi saya sudah datang ke sekolah-sekolah di tempat kejadian tawuran. Ternyata memang ini bukan masalah kecil. Ini udah gangster. Di Kota Padang tempat saya riset itu ya, saya keliling ke sekolah-sekolah. Guru bilang, Pak kami dapati grup WA mereka itu 40 grup gangster di kota sekecil itu. Udah 40. Ya, belum lagi seperti Jakarta mungkin. Tapi memang tawuran ini ada jenis-jenisnya. Ada yang antar sekolah, pelajar, ada yang seperti di Manggarai ya, itu memang sejak lama nih. Ya di Jakarta antar itu kampung. Antar kampung ya. Ada juga antar klub bola.
Dan ada juga antar aparat penegak hukum. Di Papua ada juga Iya, tuh, di iya. Papua antar masyarakat adat. Ada yang pura-pura tapi ada yang serius juga Iya. gitu. Antar TNI Polri juga ada kan. Oh gitu ya? Iya, karena ayah saya termasuk korban. Jadi di awal tahun berapa ya, konflik antara TNI Polri Binjai, ayah saya lewat naik mobil di berondong peluru. Di Binjai Sumatera Utara nih. Iya. Gitu. Oke. Ayah saya satu korban, 5 peluru. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Jadi ini menjadi fenomena tawuran ini bukan hanya soal orang berpendidikan, tidak berpendidikan, terlatih, tidak terlatih. Tapi ini ada banyak faktor. Ada faktor konformitas kayak rekan sebaya nih. Anak SMA tuh banyak namanya faktor rekan sebaya. Gak ikut dibilang bencong, wah semangat ya. Atau dibully kalau gak ikut. Atau ada faktor tadi harga diri. Kalau dari satu daerah di Sulawesi itu, kalau bapaknya tawuran antar kampung, ibunya nyemangatin pakai kuali, teng. Itu ada yang pakai. Tetapi ini sudah menjurus kepada kriminal. Ada yang dibacok, ada yang mati, ada yang putus tangan, bahkan ada yang harus menjadi yatim karena kehilangan orang tuanya akibat tawuran ini. Jadi artinya kan dari situ satu harus ada identifikasi. Betul. Stage kejahatannya itu sampai di mana. Betul. Gitu ya. Satu itu. Terus yang kedua juga ada masalah. Anak-anak tawuran lo giniin preman yang beneran. Gimana nih? Ya, kan makanya gitu tadi kan. kalau bisa memang Kang Deddy juga bisa mengirimkan ke batalion juga ASN yang malas. Kan yang sering cabut ya, nggak ngantor ya, itu bisa juga itu. Ya, supaya terjadi ASN yang malas itu maksudnya ASN tidak masuk ke kantor. yang tapi konten terus maksudnya bukan ASN yang hanya menerima gaji buta, yang tidak produktif, itu bisa juga retreat kan. Tapi tadi lagi-lagi konsep di Barak itu bukan lagi pendekatan militer saja. Berbaris oke. Bangun pagi lari oke. Tapi juga harus holistik. Ada psikolognya, ada konselingnya. Dan memang saya lihat anak-anak nangis efektif menurut saya. Yes. Tinggal bagaimana keberlanjutannya. Yes. Jangan sampai nanti viral, dapat popularitas follower banyak, habis itu ditinggal. Makanya yang saya kritisi adalah Kang Deddy bagusnya memang program ini berkelanjutan, dianggarkan oleh pemerintah di DPRD, persetujuan DPRD, dibuat peraturannya, apakah itu peraturan gubernur ataupun peraturan daerah, ataupun ada semacam payung hukum lah, sehingga kebijakan ini bisa berkelanjutan. Kalau saya 3 tuh Sobat Iqbal. Bagian yang pertama, kita mau taruh ujungnya di mana dulu nih? Apakah mau mendisiplinkan mereka? Iya. Jangan-jangan mereka tidak disiplin gitu karena ngelihat contohnya yang banyak yang nggak disiplin. Betul. Jadi kalau kemudian mereka disuruh disiplin, contoh yang banyak yang nggak disiplin itu nggak pernah disiplinkan, itu kayaknya nggak fair juga. Betul. Jadi kan memang gini, kalau kita fenomena tawuran, kenapa? Kalau kita lihat referensi teorinya, pertama, banyak orang tua nggak harmonis. Yang kedua bercerai, broken home. Yang ketiga ada pengaruh tontonan, game online, itu agresif. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari rekan sebaya tadi. Jadi hasil temuan saya, mereka itu ada yang mendesain alatnya. Itu anak-anak STM yang bubut itu, buat senjatanya tuh. Ini fakta loh. Ini guru-guru yang bercerita. Kok kami kehilangan bahan di sekolah, rupanya dipakai anak-anak ini membuat senjata besi. Mereka bisa bukan dijual belikan secara online senjata-senjata itu. Ya, jadi ada yang mendistribusikannya, ada yang mencetaknya, ada yang berbisnis di balik tawuran itu kan. Termasuk juga strategi para bandar narkoba, ketika digerebek dia buat tawuran di sebelah. Konsentrasi terpecah. Itu ada juga cerita seperti itu. Jadi banyak. Untuk itu memang saya sebagai psikolog mengapresiasi lah siapapun kepala daerah yang mau berinovasi. Kita nggak boleh juga istilahnya terlalu picik lah mengatakan semuanya salah. Orang sudah mau berbuat bagus. Tinggal gimana caranya program ini berkesinambungan. Ada contoh, saya kebetulan 7 tahun di Malaysia. Di sana ada namanya korban khidmat negara. 3 bulan. Apa korban? Khidmat negara, program khidmat negara. Program khidmat negara. Ya, itu anak-anak 3 bulan dibuat seperti militer, tapi mereka programnya sosial, ke kampung-kampung, nginep di rumah warga, untuk mengasah empatinya. Siapa mereka? Orang-orang yang diusulkan oleh sekolah, yang dianggap bermasalah. Sering bolos, sering berantem, udah ikut. Jadi listnya itu guru yang ngirim. Nanti mereka dikumpulkan, dan mereka dibuat program 3 bulan.
tidur di rumah warga, khidmat negara, mereka juga bantu polisi, ya semacam cadangan lah gitu. Tapi mereka terstruktur. Nah, kenapa tidak juga pemerintah pusat membuat ini terstruktur? Karena tawuran sekarang udah mengerikan, korbannya sudah banyak. Ya bukan hanya putus tangan, putus kepala, putus nyawa, ya kehilangan nyawa. Yang itu tentu saja akan menjadi ancaman bagi negara kita ke depan kalau tawuran ini terus terjadi. Oke. Dari percakapan tadi kan sebenarnya yang pertama harus diidentifikasi penyebabnya ya. Ya. Terus kedua harus ini bukan sekedar orang karena kan ada sistem yang berpengaruh. Betul. Itu juga kedua. Terus yang ketiga kita juga harus ini bukan soal disiplin aja kan. Ya. Harus membangun karakter juga kan. Betul. Nah itu sebabnya diperlukan orang yang tidak saja menegakkan disiplin tapi mempunyai kemampuan membangun karakter anak-anak ini kan. Betul. Dan memang TNI nggak bisa diragukan lah. Kalau soal pembentukan karakter mereka bisa, ahlinya lah. Tinggal bagaimana stigma militerisme ini yang harus kita perhatikan. Tetapi sebenarnya ada jalan tengahnya. Apa itu? Di Jawa Barat itu ada Sekolah Taruna Nusantara di Cimahi. Itu bisa dijadikan pusat pendidikannya, nebeng di situ ya, sehingga mereka juga bisa melihat ya, karena memang beberapa riset tentang tawuran sekolah itu karena fasilitasnya tidak mendukung, mereka banyak bengong, ya seperti Imam Syafi'i mengatakan kalau air yang tergenang itu akan mudah dihinggapi kotoran dan debu, tapi kalau air mengalir itu dia akan bersih, jernih, karena sering terkikis oleh pasir dan bebatuan. Jadi menurut saya memang fasilitas yang SMA Taruna Nusantara yang ada di Cimahi itu bisa dimaksimalkan. Bukan hanya di barak militer, artinya kalau di situ lebih soft lah, orang bisa lebih melihatnya lebih jelas lah. Kalau di militer kan tertutup, ini dia khawatirkan. Tapi bagi saya nggak masalah, memang harus dididikan keras. Karena ini mereka sudah sangat membahayakan. Nggak cukup lagi dengan pendekatan hanya konseling, tapi harus treatment, retreat, dan memang terbukti beberapa orang ketemu orang tuanya nangis minta maaf. Tapi lu setuju nggak sobat? Oke, anak-anak itu dididik kedisiplinannya, tapi premanisme juga harus dihabisin dong. Betul. Nah ini setuju saya. Harusnya preman juga dilakukan seperti ini. Loh. Jangan ada patah-patah petenteng ya, kemudian juga mengancam ya. Mau Kang Deddy mau diserbu dengan sekian ribu itu Betul. Gimana itu urusan itu? Nah itu memang kita harus lawan premanisme ini, dan memang saya sudah nulis tuh. Judul tulisannya adalah Selamat Datang di Negeri Para Ketua. Semua ketua. Ketua. Beda kalau di Medan tuh kan? Ketua ya. Ketua. Iya. Kalau ketua mesti ada itunya tuh. Jadi memang di daerah, pengalaman saya keliling-keliling gitu ya. Memang mereka buat LSM macam-macam tuh. Atau bodrek wartawan bodrek ya kan, atau ormas ya. Yang tujuannya memang nakut-nakutin orang. Ada yang meras ya. Bahkan seorang Kapolres di Lampung pernah ngancam itu. Yang bodrek ini datang ke sekolah-sekolah, korbannya guru-guru, ya, kepala sekolah. Ancamannya apa? Dana bos, korupsi, kalau enggak akan dilaporkan. Tetapi mereka sendiri mengancam, memeras gitu loh. Modus-modus mereka seperti itu, datang kadang-kadang ormas gitu ya. Jadi kasihan kepala-kepala sekolah kita di daerah ini ketakutan, termasuk kades-kades ya. Mereka diancam. Jadi ini sudah saatnya Pak Prabowo sebagai seorang yang memang dikenal dengan militer kan, jangan sampai kalah dengan ormas, premanisme. Tidak semuanya ormas buruk, banyak yang bagus. Tapi yang premanisme ini, yang menggunakan seragamnya untuk menakut-nakuti, juga mengganggu investasi. Oke. Sebenarnya kan ini fenomena ini muncul dari seorang Deddy, atau orang Deddy membangun satu tren gitu ya. Betul. Tapi kan juga kita tahu bahwa ini bukan hanya kepentingan untuk membangun kemaslahatan ya, ada kepentingan juga untuk membangun citra politik. Pasti. Ya. Ya saya kira sah-sah aja. Tadi konsekuensi asalkan konsisten. Jangan habis manis sepah dibuang. Asalkan jangan hanya jadi komoditas, harus berkelanjutan. Okay. Sah-sah aja dong kalau dia kerja dia dapat popularitas Yes. Jadi saya kira Kang Deddy terus berinovasi, tapi lagi-lagi harus berkelanjutan. Yes.
Nah ini penting loh, karena tadi kepala daerah sampai sekarang kan orang-orang di daerah dikit-dikit Kang Deddy lapor nih jembatannya mana rusak, mendingan gubernurnya Kang Deddy aja gitu kan. Ini sudah jadi tren, bagus ya, dia berhasil lah. Saya apresiasi timnya, dia berhasil nih. Tapi lagi-lagi jangan hanya menggunakan komoditas ini hanya untuk semata popularitas, tapi harus berkelanjutan. Kita apresiasi. Yes. Kalau pakai bahasa saya, jangan sampai popularitas ini sekedar jadi komoditas. Betul. Dan komoditas ini kemudian tata kelola nggak dibangun. Betul. Nah itu penting kan. Artinya kan gini, direncanakan, dianggarkan, lalu dilaksanakan dan dievaluasi. Nah itu kan dalam pemerintahan ya. Governance-nya ada, akuntabilitasnya ada. Ya kan pertanyaan orang, ini anggaran dari mana nih? Kok udah ada aja nih? Kayaknya di tahun lalu nggak ada di APBD kan, anggota dewan gitu bilang kan. Dari mana anggarannya gitu kan. Nah ini yang harus diperjelas. Jadi saya sebagai psikolog ya, walaupun saya melihat ini banyak yang mengkritik, ini adalah militerisasi, tapi bagi saya ini adalah sebuah inovasi. Tapi sebenarnya jangan-jangan ada yang kosong ya di masyarakat Indonesia ya. Kayak dia butuh pemimpin dengan tipikal yang berbeda, yang hadir ketika masalah itu ada di depan matanya dia, bukan untuk diselesaikan, tapi untuk Pak tolong gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu juga kali ya. Iya benar, karena tadi kerinduan tentang pemimpin yang turun langsung dan mempublikasikan pekerjaannya. Banyak yang mungkin lebih bagus mungkin, tapi nggak publikasi, diem-dieman, saya ini apalah, saya malu gitu kan. Makanya pemimpin yang bersyahwat itu perlu menurut saya, supaya dia kerja. Kalau dia nggak bersyahwat secara politik, dia kerjanya sekedar itu aja. Kalau dia mau jadi presiden sah-sah aja, mau jadi gubernur DKI silakan. Tapi tunjukkan kinerja. Syahwat pun harus dikontrol kan? Betul, harus dikontrol. Tapi perlu yang bersyahwat. Kalau jadi pemimpin nggak bersyahwat, susah juga rakyat kan. Nggak punya keinginan membesarkan negerinya, kotanya. Sejauh mana syahwat itu harus dikendalikan atau diinikan? Ya memang tadi kuncinya adalah dia harus konsisten dan integritas. Jangan sampai bicara korupsi nanti korupsi. Jangan sampai dia bicara anti kekerasan melakukan kekerasan. Nah ini harus dilakukan, makanya kan dikritik orang gitu. Kenapa di TNI? Ya, kan TNI Polri masih sering tawuran juga gitu kan. Ya, tapi itu kan oknum, nggak semuanya TNI, masih banyak juga TNI Polri yang baik, yang nggak tawuran, yang kompak ya, yang bisa kerjasama, dan itu sudah ditunjukkan oleh Panglima dan Kapolrinya, tinggal di bawahnya. Jadi memang semua institusi punya masalah. Kenapa mesti ke Barak? Kan ada Sekolah Taruna Nusantara. Nah itu yang jadi masalah ke depannya. Saya kira jalan tengahnya begitu. Karena Barak ini kan tempat didikan Tantama dan Bintara misalnya kan, rindam-rindam ini. Atau batalion itu tempat tinggalnya atau tempat latihannya para tentara. Nah tinggal pertanyaannya tadi, bagaimana keberlanjutannya, anggarannya dari mana? Ya saya kira nggak ada masalah juga di Barak, asal tadi ada pengawasannya ya. Kalau sekarang kan ramai sorotan media, pasti diawasi. Tapi nanti kalau sudah berkelanjutan, ini yang jadi perlu pertimbangan, karena nanti akan mengganggu juga program utama dari batalion itu. Tapi selain itu sebenarnya sobat, kita juga kan merindukan berbagai tipikal kepemimpinan ya. Ada nih pemimpin yang memang pandai berkomunikasi secara publik. Betul. Cuman kan kita juga perlu ada pemimpin lain yang dia memberi bukti jauh lebih banyak ketimbang janji. Betul. Misalnya kayak gitu ya. Itu gimana? Ya makanya tadi merugilah pemimpin yang tidak bisa memaksimalkan era digital ini. Karena media sosial ini sudah hadir, kita nggak bisa menolak, maka sebuah keniscayaan bahwa kita nggak bisa lari dari media sosial. Banyak juga saya lihat pemimpin baru dia mau nyalon, baru dia buat akun ya kan, mulai ya. Tapi ada juga orang nggak pernah buat media sosial tapi kepilih aja dia, karena cengkramannya kuat ya, atau karena uangnya ya. Bagaimana caranya supaya pencitraan ini, popularitas ini tidak dipakai sebagai instrumen manipulasi gitu? Itu gimana caranya? Nah ini penting, ada mekanisme akurasi dari masyarakat ya, kontrol dari masyarakat, dari DPRD khususnya, ini penting ya. Bagi saya tadi, saya berpikir sah saja. Selagi tidak manipulatif, selagi tidak berbohong ya, selagi dia bisa menunjukkan kinerjanya dan terus berinovasi, ini penting. Ya, tadi contoh kalau Barak militer oke, tapi vasektomi offside gitu ya. Itu yang saya khawatir itu. Dia bikin pernyataan seolah-olah dia sudah pembuat kebijakan gitu kan. Iya, tapi kan rakyat kritis, kadang-kadang rakyat kehilangan kritisnya karena semuanya ngikut arus. Ya, semuanya setiap yang melawan, mengkomen Kang DM
KDM langsung dilawan sama rakyat. Enggak gitu, dia baik gitu kan. Tapi tadi masyarakat juga harus objektif. Yes. Saya sebagai psikolog objektif, sebagai akademisi objektif. Kalau barak tawuran masuk barak saya setuju. Tinggal nanti caranya, barak militernya yang mungkin lebih solusinya di SMA TN di Cimahi. Tetapi untuk vasektomi saya nggak setuju. Iya. Karena yang saya khawatir tuh ketika dia sudah membangun, dia sudah populer, terus membangun kuasa, ininya melalui dengan kekuatan populer itu, terus dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa melanggar kepentingan kemaslahatan juga. Nah itu yang penting. Itu bahayanya tadi. Cinta buta tadi kan. Yang namanya cinta buta. Makanya orang sedang jatuh cinta itu harus dituntun. Yes. Artinya mungkin secara sadar juga ada kelompok masyarakat yang memilih untuk mengkritisi. Memilih untuk jadi partner. Betul. Tapi dalam konteks mengkritik gitu ya. Betul. Makanya tadi saya lagi-lagi banyak orang termasuk rekan-rekan psikolog juga ya mempermasalahkan gitu. Kenapa militer ya? Tapi bagi saya udahlah kita apresiasi. Orang udah mau kerja ya, udah punya niat baik. Karena yang tawuran ini bukan lagi masalah kecil, ini udah ancaman negara gitu loh. Bayangkan kalau tawuran di mana-mana orang saling bacok, generasi muda kita kehilangan sosok-sosok figur pemimpin. Iya. Ada lagi yang tadi Iqbal sebutkan, cuman perlu elaborasi. Sebagian sistem ini justru yang memproduksi keliaran, kebinalan dan kekerasan muncul. Terus apa yang mesti dilakukan? Saya belum lihat itu misalnya Kang Deddy itu bicara mengenai ada sistem yang memproduksi dan memfabrikasi masalah-masalah yang menimbulkan kekerasan di level masyarakat. Iya. Jadi memang tadi faktor media menurut saya sekarang menjadi salah satu variabel penting. Anak-anak sekarang kalau kita masuk ke ganggang sampai mereka membunuh di era di virtual, membacok di dunia maya. Sehingga ketika ada ajakan untuk tawuran, mereka tuh adrenalinnya naik gitu loh. Ya, ada dunia metaverse ya. Betul, termasuk juga tadi tentang kuatnya pengaruh penggunaan buzzer bisa jadi ya. Bisa jadi ada orang yang menggunakan itu. Dia buat akun-akun banyak untuk mengiyakan sehingga 40 komen pertama setuju semuanya. Itu juga ada teorinya. Ya, jadi kita nggak tahu bagaimana target Kang Deddy KDM ini ke depan. Tapi bagi saya hari ini kita melihat sajalah sebagai orang awam biasa bahwa dia mau bekerja. Dia mau berusaha menertibkan ya, tinggal bagaimana kebijakan ini tersistematis di seluruh Indonesia. Bila perlu Pak Prabowo harus melihat ini sebagai peluang bagi dia untuk bagaimana menerapkan ini secara sistematis. Tapi bisa juga loh ancaman untuk kepemimpinan ke depan. Bisa jadi. Ya itulah nama buah si malakama dalam kepemimpinan. Ada lagi yang menurut saya menarik ini. Sebenarnya kalau Kang Deddy bisa switch tontonan ini menjadi tuntunan, itu kan akan dahsyat sebenarnya. Iya. Makanya tadi saya sedikit ini Mas, melihat tadi ketika orang sudah di era Jokowi sudah selesai, kan muncul rindu sosok yang tegas. Nanti seandainya Pak Prabowo ini berhasil tegas, orang rindu akan yang tegas lagi. Tapi kalau Pak Prabowo gagal, nanti orang rindu seperti Pak Jokowi lagi. Nah Kang Deddy ini nyadil gitu loh. Ya, jadi orang dulu sosok SBY gagah, ya kan, di tengah jalan orang kayak gitu doang. Udah kita rindu dengan yang merakyat. Muncul Jokowi naik. Ternyata begitu doang Pak Jokowi, muncul lagi pengen kayak Pak SBY lagi, muncul Pak Prabowo. Begitulah siklusnya kan. Iya. Tapi dari situ pelajarannya adalah jangan percaya dengan caching. Betul. Makanya tadi ada pepatahnya mengatakan bahwa kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Nah ini dia. Jadi para pemimpin ya, kalau sudah jadi pemimpin ya dia harus siap. Mau dihina, mau dibully ya lawak. Ya dia harus siap. Yang penting gue tujuannya niatnya baik. Tapi tadi lagi-lagi Kang Deddy ya mungkin kantornya dipakai lah ya. Perlulah dikoordinasikan dinas-dinas. Banyak lagi program-program di masyarakat yang perlu dirapikan. Ini kan masukan-masukan nih. Ini Kang Deddy nggak pernah ngantor nih. Kantornya di mana? Di jalanan terus katanya. Nah ini perlu, dia punya BUMD yang harus dimaksimalkan untuk perekonomian. Dia punya lahan-lahan pertanian. Dia punya masalah angka kematian ibu dan anak yang tinggi misalnya. Dia punya masalah kemiskinan. Nah itu juga harus diviralkan inovasi-inovasinya. Jangan hanya fokus yang lagi viral. Yes.
Kalau pakai bahasa saya, ada masalah yang begitu sistemik dan terstruktur. Betul. Yang hadir dan menyerbu kawasan Jawa Barat. Betul. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh Superman kecuali super team. Betul. Walaupun kita tahu Kang Deddy punya super team. Tapi super team untuk dirinya. Maksudnya Betul. sekarang kita harus ubah itu super team itu Iya, supaya. saya kira masyarakat Indonesia harus belajar ya tentang digital leadership ini. Bahwa paham bahwa ketika pemimpin ini dia viral ya. Dia berusaha akan menarik perhatian kan. Tapi harus tetap objektif. Suka, benci jangan benci sekali, suka jangan suka sekali. Biasa-biasa saja di tengah-tengah. Karena satu hari yang kita benci bisa kita suka, satu hari yang kita suka mungkin kita benci. Yes. Tapi lebih dari itu, Kang Deddy adalah fenomena. Benar. Dia sudah menjadi trendsetter. Betul. Tapi tidak cukup menjadi trendsetter karena tuntunan harus dihadirkan. Betul. Ada masalah sistematik yang sangat terstruktur yang juga harus betul. Itu mungkin lebih baik. Jadi viral oke, yang itu juga dilaksanakan. Yes. Sekarang bukan no viral no justice. Viral yang keberlanjutan dan viral yang mempunyai tuntunan itu bagian penting untuk membangun bangsa ini. Siap. Selamat datang Kang Deddy. Mudah-mudahan programnya lebih ciamik lagi karena menyentuh masalah-masalah yang sangat mendasar dan tidak sekedar hanya menjadi tontonan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.